Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari materi kegiatan ekonomi, yaitu distribusi dan konsumsi. Pada minggu kemarin, kalian telah mempelajari materi tentang produksi. Kalian sudah tahu kan apa itu produksi, fungsi produksi, faktor-faktor produksi, tujuan dari produksi, dan juga terkait perhitungan biaya produksi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ekonomi minggu ini? Silahkan kalian siapkan Android kalian dan tentunya internet kalian. Kemudian sebelum belajar, kalian jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita sebagai umat muslim di mana menjadi seorang khalifah di bumi ini, tentunya kita harus memiliki bekal kecerdasan dan keimanan yang kokoh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Baik ya, kalian sudah siap untuk mempelajari materi minggu sekarang? Sebelum mempelajari materi minggu sekarang, kalian harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian distribusi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan diagram mata rantai distribusi. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan pengertian konsumsi. Yang kelima, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan teori perilaku konsumsi. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, materi udah Ibu sediakan pada modul yang sudah dikirim di GC. Untuk penjelasan mengenai perhitungan, Ibu sediakan video berikut ini. Silakan kalian simak dari video yang Ibu sediakan. Itu akan membantu kalian dalam menjawab pertanyaan di akhir pembelajaran ketika kalian mengisi absen. Silakan kalian simak video penjelasan berikut ini. Kasusnya ini, setelah lulus kuliah, Jenny memutuskan untuk menggunakan ruko ayahnya yang tidak terpakai untuk berjualan teh Blackpink. Ya, nah ini kira-kira ilustrasi produknya kayak gini ya. Nah, diketahui fungsi permintaan teh Blackpinknya P sama dengan 60.000 minus 100 Ki. Ya, itu adalah fungsi permintaan si tehnya, si produknya. Ya, setelah berjualan selama sebulan, ya, teh tersebut laku terjual sebanyak 100 gelas ya. Jadi laku 100 nih, 100 gelas ya selama sebulan. Yang ditanya berapa total pendapatan Jenny selama 1 bulan. Jadi ini jenis pendapatan yang pertama ya. Total revenue-nya berapa? Lalu ditanya juga berapa pendapatan marginal dari penjualan teh pada gelas ke 100 ya. Jadi ini ngomongin awalnya pasti dia jual dulu gelas ke 99, habis itu dari gelas 99 ke gelas yang 100, itu berapa tambahan pendapatannya. Ya, jadi berapa pendapatan marginalnya ya pada gelas ke 100. Lalu yang terakhir jenis pendapatannya ada rata-rata pendapatan, average revenue ya. Berapa rata-rata pendapatan Jenny selama 1 bulan. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu nih ya. Mulai dari total pendapatan dulu, yang paling gampang. Oke, jadi yang pertama ngomongin tentang total pendapatan ya. Nah, total pendapatan gimana cara nyarinya ya? Total pendapatan atau total revenue cara nyarinya sesimpel harga lo kaliin sama berapa jumlah barang yang terjual, ya kan? Nah, di sini
lo bebas mau masukin harganya itu. Jadi ada dua cara nih ya. Gue pakai cara pertama dulu nih. Harganya itu kan di sini nggak diketahui, tapi diketahuinya harga itu sebagai suatu fungsi permintaan, ya. Maka lo bisa masukin harganya itu sebagai fungsi permintaannya nih, ya. Jadi lo masukin P-nya itu sebagai 60.000, ya, di minus 100 Ki, ya. Lo kaliin lagi sama Ki. Oke. Nah, terus lo masukin key-nya karena dia laku terjual 100 gelas, lo masukin 100 di sini, ya. Jadi 60.000 minus 100 dikali 100 itu 10.000 kan, ya. Jadi 60.000 dikurangi 10.000 terus dikali lagi sama 100, ya kan? Karena key yang terjualnya 100. Nah, terus ini jadi berapa nih? Jadi 50.000, ya kan? 50.000 dikali 100 berarti total pendapatan Jenny selama 1 bulan, ya, 5 juta, ya kan? 50.000 tinggal dikali sama 100. Nah, itu adalah total revenue-nya, ya. Total revenue Jenny selama 1 bulan. Oke, itu tadi cara ngitung total revenue-nya ya. Tapi bisa juga selain lo masukin fungsi permintaan ke dalam sini, ke P, ya, bisa juga lo cari dulu P-nya, ya, terpisah. Ya, jadi ada step di awal lo cari dulu harganya. Nah, jadi ketika dia laku terjual 100 gelas, ya, ketika Jenny-nya berhasil jual 100 gelas, lo masukin 100-nya ke sini. Ya, sebenarnya ini step yang ini sih, ya. Step yang ini. Jadi 100 lo masukin ke sini ke fungsi permintaan biar lo tahu harga si tehnya ini, teh Blackpink-nya ini harganya berapa, ya kan? Nah, ketika lo masukin ke sini 100 dikali 100 kan 10.000 ya, sama nih. Jadi 60.000 dikurangi 10.000 jadi dapat harganya satu gelasnya itu 50.000, ya. Laku terjual 100 jadi harga dikali kuantitinya dapatlah total pendapatannya 5 juta. Nah, sekarang ngitung jenis pendapatan yang kedua ya. Itu adalah marginal revenue, ya. Marginal revenue atau MRD ya, gue tulis langsung di sini ya. Cara ngitungnya gimana? Ya. Nah, di video sebelumnya udah gue tulis delta TR dibagi sama delta Q, ya kan? Atau ini adalah berupa turunan ya, turunan fungsi TR terhadap si Q-nya, ya, terhadap Q. Nah, jadi lo turunin aja fungsi TR terhadap Q, ya. Atau gue tulis lagi di sini ya, turunan fungsi TR terhadap Q. TR-nya itu yang mana sih? Ya, TR-nya itu ini nih, ya, P dikali Q, ya. Jadi yang ini nih, 60.000 minus Q dikali sama Q, ya. Nah, ini Q-nya kali ke dalam aja nih, kali ke dalam, ya. Jadi TR-nya itu adalah 60.000, ya. 60.000 Q min 100 Q kuadrat. Oke. Jadi buat yang bingung, ini total revenue ya, bukan marginal revenue. Jadi total revenue itu 60.000 ya, lo kaliin sama Q jadi 60.000 Q, lalu min 100 Q-nya lo kali lagi sama Q jadi min 100 Q kuadrat. Oke. Jadi ini adalah fungsi dari total revenue-nya. Nah, untuk jadi MR ya, TR-nya ini kita turunin atau TR-nya kita tulis jadi TR aksen ya. Turunan dari fungsi TR ini, gimana cara turuninnya nih? Kalau 60.000 Q berarti jadi 60.000, ya kan? Kalau min 100 Q kuadrat, pangkatnya kali ke depan, jadi min 200, ya. Udah gitu Q-nya pangkatnya dikurangi 1, jadi 200 dikali sama Q. Ya, ini pangkatnya 1, oke? Nah, ini adalah fungsi MR-nya nih, ya. 60.000 min 200 Q, oke? Nah, di sini kan lo udah tahu bahwa Jenny itu selama sebulan berhasil ngejual 100 gelas. Ya, dan yang ditanya adalah berapa pendapatan marginal atau marginal revenue dari penjualan teh pada gelas ke 100. Ya, pada Q sama dengan 100. Nah, jadi lo masukin Q-nya di sini 100, ya. Nah, jadi berarti MR sama dengan 60.000 ya, min 200 dikali sama 100, ya. Berarti 60.000 ya, min 200 kali 100 berapa? 20.000, ya kan? Nah, berarti MR-nya yang lo dapat di sini 60.000 dikurangi 20.000. Berapa? 40.000. Oke. Nah, ini adalah marginal revenue dari teh gelas yang ke 100, ya. Nah, untuk yang terakhir ya, rata-rata pendapatan, ya. Jadi yang ketiga itu ngomongin average revenue, ya. Average revenue itu kan total revenue lo bagi sama Q, ya. Atau total revenue itu harga dikali quantity lo bagi sama Q,
Nah, ini bisa lo coret key-nya ya. Maka lo dapat nilai air itu akan sama dengan harganya. Yang mana harganya udah lo hitung kan ya. Harganya itu 60.000 dikurangi sama 10.000 nih. Ya 100 dikali 100, 10.000. Harga tehnya satu gelasnya itu 50.000. Nah, berarti average revenue-nya atau pendapatan rata-ratanya itu sebesar 50.000 ya, sebesar harganya. Oke, ini rata-rata pendapatan Jenny selama 1 bulan ya. Dari dia ngejual 100 gelas, pendapatan rata-ratanya per gelas, satu gelasnya itu adalah 50.000 karena harganya memang segini. Oke. Nah, jadi ini udah ada contoh kasus gimana caranya lo ngitung macam-macam pendapatan ya, jenis pendapatan. Ada total pendapatan, ada pendapatan marginal, marginal revenue, ada pendapatan rata-rata, average revenue. Setelah kalian mempelajari materi dari video, Ibu rasa pertemuan kita kali ini dicukupkan. Silahkan kalian pahami materi yang telah Ibu sampaikan kembali, kalian ulas kembali, kalian pelajari kembali. Kemudian jika ada materi yang belum dipahami, kemudian jangan lupa kalian untuk absen di link yang sudah Ibu sediakan. Silakan kalian pelajari kembali materi yang sudah Ibu sampaikan sebagai tambahan wawasan kalian. Bisa kalian baca-baca dari internet ataupun dari sumber-sumber lainnya. Untuk minggu depan, kalian persiapkan untuk melakukan PTS. Insya Allah dilakukan di minggu depan. Terus tetap semangat belajar untuk cita-cita yang kalian impikan. Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.